Bayangkan, Anda baru saja masuk melalui salah satu gerbang jannah, surga, dan ini adalah menit pertama Anda di sana. Rumah Anda di jannah. Orang-orang yang menyambut Anda, hidangan pertama Anda, pasar-pasar jannah, penghuninya, dan tentu saja penampilan Anda, usia Anda, dan apa yang Anda rasakan. Namun, jannah jauh melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Ada 7 tingkatan jannah yang berbeda, masing-masing dengan keistimewaannya sendiri. Kita akan melakukan perjalanan melampaui dunia gaib, menjelajahi setiap detail jannah, dan nikmat terbesar, melihat Allah, Tuhan semesta alam, Sang Pencipta segala sesuatu. Di atas semua karunia jannah, ini adalah kebahagiaan tertinggi, saat di mana seorang hamba melihat Rabb-Nya. Tapi, bagaimana kita bisa melihat Allah yang melampaui ruang dan waktu? Jawabannya datang pada suatu malam saat Lailat Al-Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melihat jannah. Sekarang saatnya mendengarkan apa yang beliau sampaikan kepada kita, rahasia jannah yang akan menyentuh hati Anda. Suatu hari, segalanya akan berakhir. Bumi akan mengambil jasad kita, lidah akan membisu, jantung akan berhenti, tetapi jiwa, kita akan tiba di tempat di mana kematian telah tiada, dan kehidupan abadi dimulai. Dan jiwa akan terus berjalan menuju dunia yang belum pernah dikenalnya. Sebuah alam di mana setiap jiwa akan menghadapi pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dalam kehidupan akhirat, semua manusia akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang mereka lakukan di dunia ini di hadapan Allah. Tempat mengerikan ini adalah padang mahsyar. Dan bagi setiap orang, momen paling menakutkan adalah ketika perhitungan amal mereka dilakukan. Setelah semua orang dikumpulkan, buku catatan amal mereka, tempat segala yang mereka lakukan di dunia ini tertulis, akan diserahkan kepada mereka. Kitab itu akan diberikan dari sisi kanan kepada penduduk jannah sebagai tanda kehormatan dan keselamatan, dan dari kiri atau dari belakang kepada penduduk jahanam alias neraka sebagai simbol penyesalan. Tidak akan ada ketakutan bagi penduduk jannah, dan mereka tidak akan bersedih karena mereka telah mendapatkan jaminan keamanan abadi dari Allah. Sekarang, mari kita bayangkan, dengan rahmat Allah, Anda adalah salah satu hamba yang diberkahi yang mendapatkan jannah, dan hari besar itu akhirnya tiba. Anda berdiri di gerbang jannah, dan kehidupan abadi yang indah dan penuh kedamaian hanya tinggal beberapa langkah lagi. Tetapi sebelum Anda dapat masuk, Anda perlu disucikan sepenuhnya dari semua sisa-sisa duniawi di tubuh Anda. Proses pemurnian ini menghilangkan sisa-sisa dendam, kecemburuan, dan rasa sakit dari kehidupan dunia. Jadi, Anda akan dicuci di sungai khusus yang disebut Nahar Al-Hayawan, sungai kehidupan, atau sungai khusus pemurnian. Air sungai ini akan menghilangkan semua kelemahan dan cacat manusia dari tubuh Anda, membersihkan jiwa dan raga dari kotoran dunia. Bahkan rambut di tubuh Anda akan hilang. Janggut, kumis, dan semua rambut tubuh lainnya akan lenyap, menjadikan Anda tampil dalam citra kesempurnaan abadi. Diriwayatkan dalam hadis dari Tirmidzi bahwa penduduk jannah akan masuk pada usia 33 tahun, usia kematangan dan kekuatan, dalam rupa ayah mereka, Adam, tanpa janggut, dengan mata yang bicelaki, celak mata, yang indah secara alami. Tetapi Anda belum sepenuhnya siap. Masih ada beberapa langkah tersisa. Setelah minum banyak air dari mata air khusus yang disiapkan untuk Anda, Ain Atasnim atau mata air lainnya, Anda akan menjadi bersih luar dan dalam, sepenuhnya siap untuk jannah. Kemudian, Anda akan berdiri di depan malaikat yang bertugas membuka gerbang untuk Anda, namanya Ridwan. Ngomong-ngomong tentang gerbang jannah, ada 8 gerbang yang berbeda.
Masing-masing mengarah ke jannah dengan cara yang berbeda, dan gerbang mana yang akan Anda masuki tergantung pada amal perbuatan Anda dan siapa diri Anda dalam hidup ini. Setiap gerbang memiliki nama yang berbeda, tetapi di atas semuanya tertulis kalimat yang sama. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Berikut adalah 8 nama gerbang jannah yang umum dikenal berdasarkan riwayat sahih. Bab as-salat, gerbang salat, bagi mereka yang secara rutin melaksanakan salat mereka di dunia. Bab ar-rayyan, gerbang rayyan, bagi mereka yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, terutama puasa wajib dan sunnah. Bab as-sadaqah, gerbang sedekah, bagi mereka yang selalu memberi meskipun hanya sedikit, termasuk dalam menafkahi keluarga. Bab al-jihad, gerbang jihad, bagi mereka yang berjuang demi jalan Allah, termasuk memerangi hawa nafsu dan berdakwah. Bab al-hajj wal umrah, gerbang haji dan umrah, bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji di Makkah. Bab al-kazimin al-ghaiz wal afina 'anin nas, gerbang pengendali amarah dan pemaaf, bagi mereka yang mampu mengendalikan amarah mereka dan memaafkan orang lain mencari keridhaan Allah. Bab al-aiman, gerbang aman atau sebelah kanan, bagi mereka yang masuk tanpa dihisap, yaitu golongan yang paling utama dari umat Nabi Muhammad SAW. Bab az-zikri, gerbang zikir atau mengingat Allah, bagi mereka yang hatinya selalu mengingat Allah dan lidahnya basah dengan pujian kepadanya. Tentu saja, ketika kita mengatakan gerbang, jangan bayangkan seperti pintu yang kita kenal di dunia ini. Dalam video, gerbang-gerbang itu hanya ditampilkan secara simbolis. Setiap visual dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa gerbang-gerbang ini melampaui imajinasi manusia dalam ukuran dan bentuk. Beberapa hadis menggambarkan bahwa luas antara 2 tiang gerbang setara dengan perjalanan 40 tahun. Dan sekarang, jika semua orang sudah siap di gerbang mereka masing-masing, saatnya untuk masuk. Saat gerbang jannah mulai terbuka, Anda merasakan angin sepoi-sepoi yang lembut dan hangat di wajah Anda. Angin yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya, dan aromanya menyentuh jiwa Anda. Begitu indah dan unik, dengan wewangian kasturi dan zafaran yang menyatu, sehingga hampir membuat Anda pingsan. Bahkan parfum terbaik di dunia tidak dapat membandingkannya. Udaranya tidak terlalu panas, tidak juga terlalu dingin, hanya hangat dan damai. Suhu yang sempurna dan menenangkan. Semua rasa sakit fisik, penyesalan jiwa, kesedihan, dan keraguan-raguan dihapus dari dalam diri Anda. Perasaan negatif ini dicabut hingga ke akar-akarnya. Hanya perasaan paling indah dan kualitas murni seperti cinta, ketenangan, dan rasa syukur yang tersisa, sehingga Anda dapat menikmati nikmat jannah dengan cara tertinggi. Dan akhirnya, Anda melangkah ke jannah. Anda sudah pulang sekarang. Nabi kita SAW menggambarkan jannah seperti yang beliau lihat selama Mi'raj. Bagi Anda, ada kehidupan, dan Anda tidak akan pernah mati lagi. Bagi Anda, ada kesehatan, dan Anda tidak akan pernah sakit lagi. Bagi Anda, ada masa muda, dan Anda tidak akan pernah menjadi tua lagi. Bagi Anda, ada kebahagiaan, dan Anda tidak akan pernah sedih lagi. Anda mengikuti Nabi Anda ke dalam jannah, dan apa yang Anda lihat di dalamnya adalah dunia yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah dibayangkan pikiran. Sebuah keindahan yang melebihi segala deskripsi duniawi. Para malaikat Allah akan menyambut orang-orang dan berkata, "Salam dari Allah atasmu, selamat datang. Masuklah dan tinggallah di sini selamanya." Pertama, Anda akan diberikan istana dengan taman dan kolam. Istana yang megah, kebun-kebun yang teduh, dan kolam-kolam jernih,
Kautsar dan Salsabil. Kemudian, apapun yang diinginkan hati Anda akan diberikan kepada Anda, tanpa kekurangan satupun. Bahkan sebelum Anda sempat memikirkannya. Inilah jannah, tempat tanpa kesedihan, tanpa ketakutan, tanpa penuaan, tanpa rasa sakit. Tempat di mana semua keindahan yang Anda kenal dan tidak Anda kenal ada, dan semua kejahatan yang Anda kenal dan tidak Anda kenal telah dihapus. Anda akan menetap di rumah-rumah yang terbuat dari bata emas dan perak, dengan kasturi sebagai perekat, kerikilnya berupa mutiara dan rubi, dan tanahnya terbuat dari za'faran. Anda telah kembali ke tempat Anda pertama kali diciptakan. Dan saat Anda berdiri kagum melihat pemandangan yang menakjubkan dan aroma indah di udara, malaikat penjaga akan berbicara kepada hamba yang baru saja memasuki jannah. Apa yang kamu inginkan? Dan orang itu akan berkata, saya sudah melihat begitu banyak berkah dan karunia dari Rabb saya. Biarkan saya berjalan sedikit lebih jauh dan menikmati lebih banyak. Para malaikat akan menjawab, ini hanyalah perkenalan saja. Anda belum melihat apa-apa. Berkah yang lebih besar sedang menanti Anda. Dia berjalan lebih jauh. Sebuah istana menjulang di depannya, terbuat sepenuhnya dari emas murni, dengan balkon mutiara yang berkilauan. Saat dia mendekat, muncul para pelayan yang tampak seperti mutiara yang tersebar, bersinar dengan cahaya. Mereka memegang piring perak dan cangkir emas. Mereka menyambutnya dengan salam damai. Dia membalas salam itu. Dia ingin tinggal di tempat itu, tetapi para malaikat memberitahunya, bahkan istana ini belum mencapai puncak kenikmatan. Ada yang lebih besar di depan. Teruslah berjalan. Dia berjalan lagi. Kali ini dia melihat sebuah istana yang terbuat dari batu delima merah pekat. Istana itu begitu jernih, begitu cerah dan murni, sehingga Anda bisa melihat bagian dalamnya dari luar, memancarkan cahaya yang tidak menyakitkan mata. Anda masuk, dan di dalamnya Anda menemukan 70.000 ruangan dengan keindahan yang mengagumkan. Jiwa dan raga Anda sama-sama diliputi kegembiraan. Di setiap ruangan, nampan makanan diletakkan di hadapan Anda. Buah-buahan, daging, minuman, semuanya disiapkan dengan sempurna oleh Rabb Anda, tanpa perlu dimasak atau dibersihkan. Anda menggigit sepotong buah. Buah itu mengingatkan Anda pada setiap rasa yang pernah Anda sukai. Namun rasanya masih terasa benar-benar baru dan tidak seperti apapun sebelumnya, karena kenikmatan di surga terus meningkat. Anda menyesap minumannya, dan hati Anda dipenuhi dengan kebahagiaan murni yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kemudian pintu terbuka, dan orang-orang yang Anda cintai masuk. Keluarga Anda, ibu, ayah, pasangan, dan anak-anak Anda berjalan masuk. Nafas Anda tercekat karena kegembiraan melihat mereka dalam wujud paling sempurna. Orang-orang beriman yang pernah berjalan bersama Anda kini berada di samping Anda lagi. Mereka akan berjalan bersama Anda ke dalam jannah. Mereka masuk dalam bentuk yang sempurna, bersinar dengan cahaya, tersenyum indah, wajah mereka berseri-seri. Di sekitar Anda ada istana, pohon, sungai, dan berkah. Semuanya disiapkan dan dihias untuk Anda oleh Allah. Dunia tanpa batas yang tak berujung. Anda mengenakan pakaian khusus yang diberikan oleh para malaikat, pakaian yang dibuat untuk jannah. Pakaian itu berwarna hijau, ringan seperti sutra, dan berat seperti brokat bersulam yang kaya, terbuat dari sutra tipis dan tebal. Pakaian itu memiliki 70 lapisan, masing-masing dihiasi dengan warna yang berbeda, dan Anda bisa melihat lapisan luar dan dalamnya. Seluruh suasana terasa seperti perayaan yang dibuat hanya untuk menyambut Anda. Tenang, damai, dan pelayan yang tak terhitung jumlahnya menunggu di sekitar, siap melayani Anda. Anda merasa takjub, bertanya pada diri sendiri, apa yang harus saya lakukan sekarang? Kemana saya harus pergi? Kemudian sesuatu dimulai.
Seekor domba jantan dibawa keluar dalam semacam upacara ke suatu tempat yang dapat dilihat oleh penduduk jannah dan penduduk jahanam. Tapi domba jantan ini bukanlah seperti yang terlihat. Ia bukan hanya seekor hewan. Namanya adalah kematian. Apa yang terjadi selanjutnya membawa hati Anda lebih dekat kepada kedamaian abadi. Sebuah suara berseru, "Wahai penduduk jannah, tahukah kalian siapa ini?" Mereka mengangkat kepala dan berkata, "Ya, ini adalah kematian." Kemudian dikatakan, "Wahai penduduk jahanam, tahukah kalian siapa ini?" Mereka juga mengangkat kepala dan berkata, "Ya, ini adalah kematian." Kemudian perintah diberikan. Domba jantan itu disembelih, disaksikan oleh seluruh penghuni surga dan neraka. Kematian kini telah mati, dan sebuah suara menyatakan, "Wahai penduduk jannah, kalian akan hidup selamanya, tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk jahanam, kalian juga akan tetap tinggal selamanya, tidak ada lagi kematian." Pernyataan ini menghilangkan kepastian yang tersisa bagi penghuni neraka. Tetapi, bagi penghuni surga, itu adalah puncak ketenangan, mengakhiri segala ketidakpastian. Ya, kematian tidak ada lagi. Anda tidak akan pernah sakit lagi. Anda akan hidup selamanya. Tidak ada lagi kematian bagi Anda. Anda akan tetap muda dan selalu hidup dalam berkah. Anda akan melupakan bagaimana rasanya rasa sakit dan kesedihan. Bagi penduduk jannah, ini adalah saat sukacita, kedamaian, dan berkah abadi. Jika Anda menikah dalam hidup ini dan Anda berdua masuk jannah, ikatan Anda akan dipulihkan. Tetapi kali ini, ia tidak akan pernah berakhir. Pasangan manapun yang memiliki kedudukan lebih tinggi, pasangannya akan diangkat ke tingkat yang sama demi menyempurnakan kebahagiaan keluarga. Jadi, setiap salat yang Anda lakukan, setiap perbuatan baik yang Anda lakukan di dunia ini, itu juga meningkatkan kedudukan pasangan Anda di akhirat. Tidak akan ada pertengkaran, tidak ada patah hati, tidak ada pengkhianatan, hanya cinta murni yang tumbuh semakin kuat setiap saat. Dan pasangan akan menjadi semakin cantik seiring berjalannya waktu. Ketika seseorang kembali dari luar, pasangannya akan mendapati mereka bahkan lebih cantik dari sebelumnya, dan keduanya akan mengatakan hal yang sama. "Kamu terlihat lebih cantik dari terakhir kali aku melihatmu." Bahkan, para wanita akan menjadi begitu cantik sehingga mereka akan lebih cantik daripada bidadari yang paling memukau bagi suami mereka, dikarenakan cahaya iman mereka yang mendahului kecantikan fisik. Tetapi bagaimana jika Anda tidak menikah atau bagaimana jika Anda tidak pernah menemukan kedamaian dengan pasangan Anda? Allah akan memberi Anda seseorang yang lebih baik, seseorang yang diciptakan hanya untuk Anda, lebih cantik dari apapun yang dapat Anda bayangkan. Anda akan menatap mata mereka, dan hati Anda akan terasa seolah-olah hanya diciptakan untuk saat itu. Anda akan memegang tangan mereka, dan bersama-sama Anda akan berjalan menuju keabadian sebagai suami dan istri. Di jannah, orang bisa terbang. Mereka bisa berjalan melalui lembah, pohon, dan gunung yang luas, atau mereka bisa berteleportasi secara instan kemanapun mereka mau. Menurut keyakinan Islam, orang akan bergerak secepat pikiran di jannah, sama seperti yang dilakukan jiwa bahkan saat ini, di mana ia dapat berkelana melampaui batas fisik. Seperti yang mungkin Anda perhatikan, ketika jiwa dibebaskan dari penjara tubuh, ia dapat bergerak bebas seperti berteleportasi, seperti dalam mimpi. Anda memejamkan mata Anda dan melihat London, lalu di saat berikutnya, Anda berada di Tokyo atau Istanbul. Di jannah, momen seperti mimpi ini akan menjadi nyata secara fisik karena batasan ruang dan waktu duniawi telah dicabut. Ya, penduduk jannah akan terbang seperti burung, menggunakan kendaraan berupa cahaya atau melalui kekuatan pikiran mereka. Mereka akan mengunjungi taman, gunung, istana yang belum pernah dilihat mata. Mereka akan bertemu teman-teman mereka, makan dan minum bersama mereka, dan menikmati percakapan yang mendalam, bahkan lebih dari kegembiraan obrolan ramah di dunia ini, karena hati mereka telah bersih dari kepalsuan. Mereka akan mengadakan pesta dan duduk bersama para nabi, seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Mereka akan mendengar kisah para sahabat secara langsung dari mereka, seperti Abu Bakar,
Umar, dan lainnya. Mereka akan bertemu para aulia dan berbagi percakapan hangat dan gembira. Hidangan tak berujung dan pertemuan tak berujung akan membawa kegembiraan yang mendalam, dan salah satu masalah terbesar di dunia ini, kesepian, akan berakhir selamanya. Tidak ada seorang pun yang akan merasa sendirian. Orang asing, orang miskin, orang sakit, para tahanan, orang buangan di dunia ini, pada hari itu mereka akan melihat kembali semua rasa sakit mereka dan berkata, ini bukan apa-apa. Rob saya telah memberi saya keindahan, teman, dan berkah dari kehadirannya sendiri. Bahkan jika saya menderita lebih buruk dari yang saya alami, saya akan tetap puas. Mereka akan dapat menyaksikan setiap momen dalam hidup mereka seperti menonton film dan mengunjungi kembali momen apapun yang ingin mereka lihat, namun kali ini tanpa rasa sakit atau penyesalan. Apa yang akan kita makan dan minum di Jannah? Ketika kita pertama kali masuk Jannah, hal pertama yang akan kita makan adalah hati paus. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa ini adalah hati paus yang menelan Nabi Yunus di dunia ini, hidangan pembuka yang menandakan permulaan kenikmatan. Makan dan minum diperlukan untuk tetap hidup, tetapi di Jannah tidak akan ada kebutuhan. Kita akan makan murni untuk kesenangan, kenikmatan, dan penyempurnaan jiwa. Al-Quran dan hadis menyebutkan beberapa makanan di Jannah. Daging burung yang mereka inginkan, dan buah-buahan seperti delima, anggur, ceri, pisang, dan kurma. Semuanya disajikan tanpa biji dan mudah dijangkau. Di antara minuman yang disajikan dalam cangkir emas adalah susu yang rasanya tidak berubah, madu yang murni, air murni, kafur, sejenis mata air, dan tasnim, minuman dari mata air tertinggi. Penduduk Jannah akan menikmati berkah ini sebanyak yang mereka inginkan selamanya, tidak pernah merasa lapar atau haus. Buah-buahan Jannah akan memiliki kulit yang transparan. Ketika Anda memakan satu, yang lain langsung muncul di tempatnya. Rasanya akan berbeda dari apapun yang pernah Anda rasakan di dunia ini, memberikan kenikmatan berlapis yang tak terbayangkan. Di meja Jannah, hidangan daging, terutama daging burung, akan siap kapanpun Anda inginkan, hanya dengan memandang burung itu dan mengharapkan dagingnya. Minuman tidak akan pernah menyebabkan kemabukan atau sakit kepala, tetapi akan memberikan kegembiraan murni dan kejernihan pikiran. Dan rasa dan aroma berkah tak berujung ini akan membawa Anda pada tingkatan kesenangan yang belum pernah Anda alami. Anda bisa makan sebanyak yang Anda mau, kapanpun Anda mau, namun tidak akan ada kebutuhan untuk toilet, karena sisa makanan akan keluar dalam bentuk keringat beraroma kasturi. Di Jannah, kita mencoba memahami Jannah berdasarkan apa yang telah dijelaskan kepada kita. Tetapi pada kenyataannya, Jannah jauh melampaui batas imajinasi kita. Ada hal-hal yang pikiran manusia tidak dapat pahami. Pemahaman kita terbatas, seperti halnya makhluk yang terbatas. Misalnya, seekor kucing mungkin tahu makanannya dan mengenali pemiliknya. Tetapi ketika melihat televisi, ia tidak tahu untuk apa televisi itu atau bagaimana cara kerjanya. Anda tidak akan pernah bisa menjelaskannya kepada kucing. Pikirannya tidak dapat memprosesnya. Atau seperti ikan di akuarium yang begitu fokus pada makanan yang Anda jatuhkan, tidak menyadari dunia di luar kaca. Kita, anak-anak Adam, juga memiliki batasan seperti itu. Tidak peduli seberapa banyak kita mencoba memahami kehidupan setelah ini, kita akan selalu terbatas dalam persepsi kita tentang Allah, para malaikat, dan banyak realitas gaib. Tetapi inilah kabar baiknya. Di Jannah, kita akan mengalami jenis pemahaman yang baru. Pikiran kita akan ditingkatkan, mampu melihat dan memahami jauh lebih banyak daripada sekarang. Tabir di atas mata kita akan diangkat. Banyak hal akan benar-benar berbeda. Saat ini, otak kita bekerja dengan hal-hal yang berlawanan. Benar dan salah, cantik dan jelek, sedih dan bahagia. Tetapi di Jannah, beberapa di antaranya akan dihapus sepenuhnya dari pikiran kita.
Allah akan menghapus perasaan sedih, duka, dan sakit dari kita sepenuhnya. Kita akan lupa bahwa emosi ini pernah ada. Tidak akan ada kesedihan atau duka di jannah. Itu akan menjadi seperti salah satu kualitas para malaikat. Mereka tidak memiliki kesedihan, hanya kepuasan yang konstan. Bagi kita hanya akan ada kegembiraan, kebahagiaan, dan kedamaian. Beberapa mungkin berpikir, jika seseorang selalu bahagia, tidakkah itu akan membosankan? Tetapi di jannah, kesenangan akan terus meningkat selamanya, seiring dengan bertambahnya nikmat sehingga kebosanan tidak akan pernah ada. Di dunia ini, rasa sakit berfungsi sebagai sistem peringatan, berkah dari Allah untuk melindungi kita. Tanpa rasa sakit, kita tidak akan menyadari cedera atau penyakit, dan itu bisa membahayakan kita. Tetapi karena tidak ada kematian di jannah, dan tubuh kita telah disempurnakan, tidak akan ada kebutuhan untuk rasa sakit, dan perasaan itu akan dihilangkan dari kita sepenuhnya. 7 tingkatan jannah. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, jannah memiliki 7 tingkatan. Jannat Al-Firdaus. Ini adalah tingkatan tertinggi dan paling mulia. Terletak di pusat jannah, bagian terbesar dan paling berharga, tepat di bawah arsy Allah. Hadis menyebutkan bahwa Jannat Al-Firdaus terdiri dari 4 bagian yang luar biasa. 2 bagian terbuat dari emas dan 2 lainnya dari perak. Nabi Muhammad SAW menasihati umatnya untuk memohon Jannat Al-Firdaus kepada Allah menunjukkan keutamaan tempat ini. Jarak antara tingkatan jannah sangat luas, dijelaskan dalam beberapa riwayat sebagai perjalanan ratusan tahun. Siapa yang akan memasuki Jannat Al-Firdaus? Al-Quran menyatakan bahwa mereka yang beriman dan beramal soleh akan memasuki Taman Firdaus. Secara khusus, mereka dengan kualitas ini akan mencapai tempat terhormat ini. Mereka yang rendah hati, khusyuk dalam salat mereka yang berpaling dari hal-hal yang tidak berguna dan sia-sia, mereka yang menunaikan zakat, mereka yang menjaga kehormatan mereka yang menjaga amanah dan janji mereka yang melaksanakan salat mereka secara teratur dan tanpa kelalaian. Jannah Aden, tempat tinggal yang kekal. Disiapkan untuk para nabi, orang-orang yang jujur, sidikin, para syuhada, dan orang-orang beriman yang soleh. Ini adalah tempat di mana janji Allah tentang kenikmatan kekal dipenuhi, penuh dengan keindahan yang mengalir seperti sungai-sungai emas. Jannat An-Naim. Secara harfiah berarti surga kenikmatan. Digambarkan dalam Al-Quran sebagai surga yang penuh dengan berkah dan kedamaian, di mana segala sesuatu yang diinginkan orang-orang beriman akan ada di sana, menjadikan hidup mereka penuh sukacita tanpa akhir. Dar al-Khulud, secara harfiah berarti negeri kekekalan. Sebuah rumah kebahagiaan yang kekal, disiapkan untuk orang-orang beriman, terutama bagi mereka yang sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Ia menawarkan kehidupan yang bebas dari rasa takut dan duka. Jannah al-Ma'wa, secara harfiah, berarti surga tempat kembali. Tempat berlindung yang disiapkan khususnya bagi orang-orang yang bertakwa, sering dikaitkan sebagai tempat bagi syuhada dan mereka yang takut kepada keagungan Allah. Dar as-Salam, secara harfiah, berarti negeri kedamaian. Sebuah surga abadi yang penuh kedamaian dan keamanan bagi orang-orang beriman, bebas dari segala ketakutan, kesedihan, dan kejahatan. Ini adalah tempat yang melambangkan janji Allah sebagai sumber kedamaian. Ilyun, secara harfiah, berarti tempat yang tinggi. Sebuah tempat yang tinggi dan mulia di mana para malaikat yang dekat dengan Allah dan catatan amal orang-orang soleh, al-abrar, berada. Keagungan cahayanya menerangi seluruh tingkatan surga di bawahnya. Bahkan tingkat jannah yang akan diberikan kepada muslim yang paling lemah akan sebesar 10 dunia. Dan ketika kita melihat ke arah istana orang-orang di tingkat yang lebih tinggi, jaraknya akan sangat luas sehingga kita akan melihat mereka seperti bintang yang bersinar dari jauh. Sama seperti kita melihat bintang di langit di dunia ini, mengingatkan kita
pada kebesaran karunia Allah yang bertingkat-tingkat. Kita perlahan-lahan mulai terbiasa dengan kehidupan jannah. Di sekitar kita ada pelayan muda abadi, selalu siap melayani kita. Ketika kita melihat mereka, mereka tampak seperti mutiara yang tersebar, bersinar di mana-mana. Kemanapun kita berpaling, kita melihat kemegahan dan berkah yang tak ada habisnya menutupi seluruh negeri, yang semuanya merupakan persembahan dari Allah. Para bidadari atau huris yang disebutkan dalam Al-Quran adalah karunia mencolok lainnya yang diciptakan untuk menjadi pasangan bagi pria yang beriman. Mereka akan diberikan secara khusus kepada mereka yang sabar dan menjauhi dosa untuk menyenangkan dan melayani mereka. Bidadari ini diciptakan begitu murni, sehingga tidak ada manusia atau jin pun yang pernah menyentuh mereka sebelumnya, selain suami mereka. Mereka begitu istimewa sehingga jika salah satu dari mereka meludah ke laut manapun di dunia ini, semua lautan dan lautan akan seketika berubah dari air asin menjadi air tawar yang manis. Sebuah metafora akan kesucian dan keindahan mereka. Di jannah, tidak ada seorang pun yang akan merasa tidak puas tentang apapun, dan kecemburuan tidak akan ada di sana. Karena Allah telah mencabut semua perasaan negatif tersebut dari hati penghuninya. Bagaimana dengan hewan? Apakah tidak akan ada hewan di jannah? Setiap hewan yang pernah hidup akan dibangkitkan pada hari kiamat, dan keadilan akan dilayani di antara mereka. Kemudian, mereka semua akan kembali menjadi debu. Namun, beberapa hewan khusus akan memasuki alam abadi jannah sebagai pengecualian dan kehormatan. Di antara mereka adalah onta Nabi Muhammad SAW, anjing Ashab Al-Kahf, penghuni gua yang tidur selama 309 tahun, onta betina Nabi Saleh yang dibunuh oleh kaum Samud karena minum terlalu banyak air, burung hudhud, dan semut Nabi Sulaiman alaihissalam. Di jannah, tidak akan ada peristiwa alam seperti di dunia ini. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dan kami teduhkan mereka dengan naungan yang tidak panas dan tidak dingin. Surah Al-Insan, ayat 13. Dari sini kita memahami bahwa di jannah, kita akan hidup dalam cuaca yang sempurna, iklim yang tidak akan pernah menyebabkan ketidaknyamanan, sebuah kondisi yang selalu ideal. Di dunia ini, kita menghabiskan sekitar sepertiga hidup kita untuk tidur. Tetapi di jannah, tidak akan ada tidur sama sekali. Nabi SAW bersabda, tidur adalah saudara kematian. Dan karena tidak ada kematian di jannah, tidak akan ada kebutuhan untuk tidur. Kita akan menjalani kehidupan yang penuh setiap saat, selamanya. Kita tidak akan pernah mengulangi hal yang sama dua kali, selalu terlibat dalam kegembiraan baru, berkah baru, dan pengalaman baru yang terus memuncak. Tanpa diragukan lagi, nikmat terbesar jannah adalah melihat Allah yang maha tinggi. Di dunia ini, tidak mungkin untuk melihat Allah. Ada tabir di atas mata kita yang mencegahnya. Tetapi di jannah, tabir ini akan diangkat sebagai hadiah termulia. Akhirnya kita akan dapat melihat Dia yang menciptakan kita, zat yang keindahannya tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Sementara penduduk jannah menikmati berkah tak berujung yang diberikan kepada mereka, Allah akan menunjukkan wajahnya yang mulia kepada semua orang dan berkata, "Wahai penduduk jannah, damai sejahtera atasmu." Pada saat itu, setiap berkah yang kita miliki akan memudar dari pikiran kita, karena kenikmatan melihat Allah melampaui segalanya. Kita akan merindukan momen berikutnya, kita bisa melihat Allah lagi. Sebuah kerinduan yang akan menjadi penggerak utama sukacita di jannah. Frekuensi melihat Allah akan tergantung pada tingkat jannah tempat seseorang tinggal.
yang tertinggi akan melihatnya setiap pagi dan sore. Keindahan alam jannah akan jauh melampaui apapun yang pernah kita lihat di dunia ini. Kita akan melihat pepohonan megah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi satu pohon akan menonjol di atas segalanya, pohon tuba. Ukurannya di luar deskripsi. Jika Anda menunggangi kuda dan berlari dengan kecepatan penuh di sepanjang batangnya, akan dibutuhkan 100 tahun untuk mencapai sisi lain. Pohon tuba begitu luas, sehingga cabangnya mencapai semua tingkatan jannah dan ke setiap rumah, sehingga semua orang dapat menikmati berkahnya yang tak berujung, mulai dari pakaian hingga buah-buahan yang muncul sesuai keinginan. Keajaiban jannah lainnya adalah Sungai Kautsar, karunia khusus yang diberikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu, dengan wadah-wadah minum sebanyak bintang-bintang di langit. Ia mulai mengalir dari bawah arsy Allah, melewati Sidrat Al-Muntaha, kemudian ke Al-Jannah, Jannah Al-Firdaus, dan dari sana ke setiap tingkatan jannah. Aroma dan rasa sungai ini melampaui apapun yang dapat kita bayangkan dengan pikiran kita saat ini. Dan selain Sungai Kautsar, jannah akan memiliki sungai air murni yang tidak pernah basi, sungai susu yang rasanya tidak pernah berubah, sungai anggur yang membawa sukacita bagi mereka yang meminumnya, dan sungai madu murni. Anggur jannah sama sekali tidak seperti anggur dunia. Ia tidak akan pernah menyebabkan kemabukan atau mengganggu pikiran, melainkan akan menjadi berkah kenikmatan murni dan kegembiraan yang membangkitkan semangat, memberikan sensasi kesenangan tanpa efek samping yang memudar. Menurut satu riwayat, di jannah akan ada angin sepoi-sepoi yang datang kapanpun kita inginkan. Ketika ia bertiup melalui dedaunan pepohonan, ia akan menciptakan suara yang begitu indah, sehingga tidak ada di dunia ini yang bisa membandingkannya, sebuah musik alami yang membawa kedamaian. Aktivitas khusus lainnya di jannah adalah kunjungan mingguan ke pasar khusus yang diadakan setiap hari Jumat. Di pasar ini, angin utara akan berhembus di wajah dan pakaian kita, meninggalkan aroma yang membuat kita semakin cantik dan tampan dari sebelumnya seiring berjalannya waktu. Pasangan akan menemukan satu sama lain lebih menarik karena kecantikan mereka terus bertambah seiring bertemu dengan Allah. Salah satu aspek paling indah dari jannah adalah kita akan mengingat hidup kita di dunia ini, dan kita akan menghabiskan waktu dengan dan menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang kita cintai, teman dan anggota keluarga yang layak mendapatkan jannah. Kita akan duduk bersama, berbicara, dan meredakan kerinduan kita satu sama lain. Al-Quran memberitahu kita kebenaran ini, menegaskan bahwa hubungan keluarga yang sesungguhnya akan dipersatukan kembali. Dan semua keajaiban ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang telah diceritakan kepada kita tentang jannah. Betapa menakjubkannya kedengarannya, dan betapa indahnya rasanya di hati. Tetapi sekarang kita sampai pada hal paling indah yang membuat jannah benar-benar jannah. Tidak ada yang kita sebutkan sejauh ini yang bisa dibandingkan. Bukan istana, bukan sungai, bahkan bukan berkata berujung. Karunia terbesar adalah melihat wajah Allah pada hari di jannah yang bertepatan dengan hari Jumat di dunia ini. Allah akan menyambut penduduk jannah kehadiratnya dalam sebuah perwujudan atau manifestasi yang sesuai dengan keagungannya. Dia akan mengumpulkan mereka di lembah yang luas yang terbuat dari kasturi putih. Rob kita akan menampakkan dirinya di atas kursi atau tahta dan dikelilingi oleh mimbar di bawah tahta yang dihiasi dengan permata yang berkilauan. Mereka yang memiliki kedudukan tertinggi di jannah akan dipanggil, dan mereka akan datang. Semua penduduk jannah akan mengenakan pakaian dan perhiasan terindah mereka, dan mereka akan duduk bersama di lembah. Allah akan mengirimkan angin sepoi-sepoi yang membawa kasturi dari bukit, memercikkannya kepada mereka. Kemudian dia akan memerintahkan malaikat Ridwan, "Wahai Ridwan, singkirkan 70.000 tabir antara aku dan hamba-hambaku.
tamu-tamuku telah datang. Ketika tabir diangkat dan mereka melihat jiwa dan keindahan Allah, mereka akan jatuh bersujud sebagai respons alami terhadap keagungan yang tak terlukiskan. Allah akan berfirman dengan suaranya yang diberkati dan kata-katanya sendiri. Angkat kepala kalian, ibadah adalah untuk dunia dan sujud adalah ibadah. Sekarang kalian berada di negeri balasan. Mintalah kepadaku apapun yang kalian inginkan. Aku adalah Rob kalian yang telah menjanjikan kalian di dunia. Berimanlah, lakukan perbuatan baik. Masuklah ke jannahku dan lihatlah wajahku. Sekarang, aku telah memenuhi janjiku kepada kalian. Aku telah menyempurnakan nikmatku kepada kalian. Mintalah. Mereka akan berkata, Ya Rob, kami memohon keridhoanmu. Allah akan menjawab, Aku sudah meridhoi kalian. Aku telah mengampuni dosa-dosa kalian, menutupi kesalahan kalian, dan mendekatkan kalian pada kedekatanku. Aku telah membiarkan kalian merasakan manisnya firmanku. Aku telah menampakkan cahayaku kepada kalian. Ini adalah tempat kehormatanku untuk kalian. Jadi, mintalah. Penduduk jannah kemudian akan meminta apapun yang mereka inginkan, sampai mereka tidak dapat memikirkan apapun lagi untuk diminta. Kemudian Allah yang Maha Kuasa akan berfirman, Sekarang aku melimpahkan keridhoanku kepada kalian, dan aku tidak akan pernah marah kepada kalian lagi untuk selama-lamanya. Setelah setiap pertemuan seperti itu, Allah akan meningkatkan nikmat-Nya atas mereka. Lebih banyak istana akan ditambahkan ke istana mereka. Lebih banyak taman ke taman mereka. Peningkatan demi peningkatan sebagai ganjaran atas kecintaan mereka kepadanya. Ketika mereka kembali mengenakan cahaya Allah, pelayan mereka bahkan tidak akan mengenali mereka karena kecemerlangan yang mereka bawa dari hadirat Allah. Inilah mengapa penduduk jannah akan menantikan hari Jumat itu lebih dari apapun. Berbagai alasan memasuki jannah. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, Ciumlah anak-anakmu sering-sering, karena untuk setiap ciuman, kamu akan diberikan satu kedudukan di jannah, dan jarak antara dua kedudukan adalah 500 tahun. Para malaikat menghitung ciumanmu dan menuliskannya sebagai pahala dalam catatanmu. Jika seseorang mengambil anak yatim di antara umat Islam ke dalam rumahnya untuk memberi makan dan merawat mereka, kecuali jika dia melakukan dosa yang tidak terampuni, Allah pasti akan memasukkannya ke jannah. Allah memberitahu kita bahwa Dia akan menyambut ke jannahnya mereka yang rendah hati, tekun dalam beribadah, yang menjauhi hawa nafsu dan yang membantu anak yatim dan orang yang membutuhkan. Dia memberi kabar gembira bahwa mereka yang menunjukkan belas kasihan kepada janda dan anak yatim akan berada di bawah perlindungan khususnya pada hari kiamat. Dan Dia mengingatkan kita bahwa orang yang berbelas kasihan akan menerima belas kasihan. Tetapi mereka yang tidak menunjukkan belas kasihan tidak boleh mengharapkan belas kasihan dari Allah. Hamba yang masuk jannah karena dosa-dosanya. Nabi SAW bersabda, ada seorang hamba yang akan masuk jannah karena dosa. Para sahabat bertanya, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dia melakukan dosa, kemudian merasa menyesal. Dia terus-menerus mengingatnya di depan matanya, sampai akhirnya dia masuk jannah. Pada saat itu, syaitan akan berkata, seandainya aku tidak membuatnya melakukan dosa itu. Hal ini menunjukkan bahwa penyesalan yang tulus dan terus-menerus atas dosa, yang melahirkan ketakutan dan harapan kepada Allah, dapat menjadi penyebab masuknya seseorang ke surga. Dalam riwayat lain, pada hari kiamat, dua pria akan bertemu. Salah satunya akan berkata kepada yang lain, bagaimana situasimu dengan Allah? Dia akan menjawab,
saya hanya punya satu perbuatan baik. Dan Anda? Yang lain akan berkata, saya hanya butuh satu perbuatan baik untuk masuk jannah. Orang yang memiliki satu perbuatan baik itu akan berkata, ambillah satu-satunya perbuatan baik saya dan masuklah ke jannah. Saya sudah akan ke jahanam, jadi tidak perlu kita berdua pergi. Ambil saja dan pergilah, dan biarkan saya pergi sendiri. Kemudian Allah akan memanggilnya dan berfirman, apa yang kamu lakukan untuk temanmu? Dia akan menjawab, ya Rob, saya memberinya satu-satunya perbuatan baik saya agar dia bisa masuk jannah. Allah akan berfirman, betapa dermawannya kamu, tapi aku adalah yang maha dermawan, yang maha penyayang. Panggil temanmu dan kalian berdua masuklah ke jannah bersama, karena aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Kisah ini menekankan keutamaan sifat kedermawanan dan kemurahan hati Allah. Dalam riwayat lain, pada hari kiamat Allah akan menetapkan bahwa seorang pria harus masuk jahanam. Saat pria itu dibawa pergi, dia akan menoleh ke belakang dan berkata, ini bukan harapanku kepada Allah. Allah akan bertanya, dan apa pendapatmu tentang aku? Pria itu akan berkata, saya pikir Rob saya adalah Rahim, Maha Penyayang, dan Ghafur, Maha Pengampun, dan tidak akan mengecewakan hambanya yang berharap. Allah kemudian akan berfirman, dia memiliki prasangka baik tentang aku, dan aku pasti akan menempatkannya di jannah. Orang terakhir yang masuk jannah. Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Robnya, bagaimana situasi orang yang memiliki kedudukan terendah di antara penduduk jannah? Allah yang Maha Tinggi berfirman, itu akan menjadi seorang pria yang datang setelah penduduk jannah sudah masuk dan mengambil tempat mereka. Dia akan diberitahu, masuklah ke jannah. Pria itu akan berkata, ya Rob, bagaimana saya bisa masuk? Semua orang sudah menetap di tempat mereka. Dia akan diberitahu, apakah kamu senang jika kamu diberikan kerajaan seperti salah satu raja dunia? Pria itu akan berkata, ya Rob, saya senang. Allah akan berfirman, kamu akan memiliki itu dan yang seperti itu, dan yang seperti itu, dan yang seperti itu. Ketika ini dikatakan untuk kelima kalinya, pria itu akan berkata, ya Rob, saya puas, itu sudah cukup. Allah akan berfirman, ini untukmu, dan 10 kali lipat lebih banyak, dan apapun yang diinginkan hatimu dan yang menyenangkan matamu akan diberikan kepadamu. Pria itu akan berkata lagi, ya Rob, saya puas, itu sudah cukup. Hadis ini secara menakjubkan menunjukkan betapa tak terbayangkannya hadiah terendah sekalipun di jannah. Keluarga bersatu kembali dengan anak-anak mereka di jannah. Ketika seorang hamba kehilangan anaknya yang meninggal, Allah berfirman kepada para malaikat, apakah kalian mengambil jiwa anak hambaku? Para malaikat menjawab, ya. Allah berfirman, apakah kalian mengambil buah hatinya? Para malaikat menjawab lagi, ya. Allah bertanya, dan apa yang dikatakan hambaku? Para malaikat berkata, dia memujimu dan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Kemudian Allah berfirman, bangun untuk hambaku sebuah rumah di jannah dan sebutlah itu rumah pujian. Hadiah ini diberikan karena kesabaran dan kepasrahan hamba tersebut. Anak-anak beriman yang meninggal sebelum mencapai kedewasaan akan tetap selamanya sebagai anak-anak yang murni dan cantik di jannah. Sumber sukacita tak berujung bagi orang tua mereka. Mereka akan selalu berada dalam pelukan ibu dan ayah mereka, memberi mereka kegembiraan cinta yang tidak pernah pudar. Al-Quran menunjukkan kebenaran ini dengan firman-Nya, anak-anak yang tidak akan pernah menjadi tua, berfungsi sebagai pelayan dan kegembiraan abadi bagi orang tua mereka. Dunia ini singkat dan sementara, hanya tempat ujian. Rumah kita yang sesungguhnya adalah jannah, dan Rob kita telah dengan jelas menunjukkan kepada kita jalan untuk mencapainya.
iman dan amal saleh. Jannah bukanlah hadiah yang mudah. Itu dijanjikan hanya kepada mereka yang kembali kepada Allah, menghindari apa yang haram, tetap teguh dalam beribadah, dan hidup dengan akhlak yang baik. Kita sebagai orang beriman kuat ketika kita berdoa untuk satu sama lain. Marilah kita semua berdoa untuk diri kita sendiri dan untuk semua muslim. Semoga Allah mengampuni kita, menyatukan kita kembali dengan orang-orang yang kita cintai di Jannah, dan mengaruniakan kepada kita semua tempat tertinggi, Al-Firdaus. Semoga Dia membimbing mereka yang belum beriman dan mengaruniakan kepada mereka bagian terindah dari Jannah. Dengan damai dan doa, bayangkan, jika di akhir perjalanan hidup, Allah memanggil nama kita untuk masuk ke Jannah-Nya. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa syurga bukan sekedar impian, tapi tujuan setiap sujud dan kebaikan kecil kita. Ya Allah, jadikan kami hamba yang Engkau panggil dengan lembut. Masuklah ke dalam syurgaku dengan rahmat-Ku. Amin. Semoga namamu termasuk di antaranya. Jika cerita ini menyentuh hatimu, tuliskan amin di kolom komentar dan bagikan agar lebih banyak hati yang tergerak menuju Jannah.